Ketika aku muda, ada saat-saat sewaktu aku menutup mataku, mengambil napas panjang dan menahannya, berharap segala sesuatu di sekitarku akan diam terpaku. Aku tidak pernah bisa menahan napasku cukup lama. Membutuhkan waktu 3 bulan bagi Anda. Aku mengenal dirimu. Kau akan pergi meninggalkan diriku. Tolong jangan tinggalkan aku. Anda hanyalah orang yang tidak berguna, egois, pengecut, dan aku tidak ingin bertemu dengan Anda lagi. Bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api yang menunggu di jalur 1, dipersilakan segera naik kereta karena kereta akan segera berangkat.
Saya lihat ada seseorang duduk di sana. Oh, benarkah? Maaf, aku sudah merepotkan. Tidak apa-apa. Semoga hari yang menyenangkan. Iya, terima kasih. Maaf, tidak ada yang menjaga tas Anda. Jadi kupikir aku harus panggil petugas. Bom? Maafkan saya membuat Anda kecewa, Tuan Rai. Kau mengenal namaku? Kenapa? Apa Anda tidak mengenal nama saya? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apa Anda takut akan sesuatu? Maaf, Maksud saya, jika kita pernah bertemu sebelumnya, maka ini tidak akan begitu menakutkan. ya ketahuilah. Aku tidak takut. Anda mau? Tidak, terima kasih. Kenapa? Anda tidak menerima apapun ditawarkan oleh seseorang. Jangan khawatir, ini tidak dibubuhi dengan apapun. Saya tidak akan melarikan diri tas Anda. Bagaimana Anda bisa mengenalku? Rasa takut. Karena rasa takut. Aku tidak paham. Itu tertulis dalam buku. Ketika seseorang melakukan, maka dia didorong oleh rasa takut. Anda merasa ketakutan ketika melihat tas saya. Berpikir Anda seorang diri, Anda mulai berkeringat. Lupakan saja. Bagaimanapun, saya telah memeriksa nama Anda dari daftar penumpang. Apa Anda pernah membaca daftar penumpang? Tidak. Itu sangat menarik. Kapan-kapan bacalah. Anda akan mengetahui dengan siapa Anda bepergian. Seorang wanita bepergian dengan seorang pria. Dan ada kemungkinan sesuatu akan terjadi di antara mereka. Seorang Pakistan bepergian dengan seorang India. Apa yang akan terjadi pada 12 jam berikutnya? Hal-hal seperti itu. Anda akan mendapatkan pengetahuan yang menarik. Kapan-kapan cobalah. Tapi bagaimana kalau Anda setelah periksa daftar penumpang, terus Anda tahu kalau Anda bepergian dengan seseorang yang membosankan? Justru sebaliknya. Setelah membaca nama Anda, saya menyadari bahwa ini akan menjadi perjalanan seumur hidup Tuan. Ya, kita harap saja begitu. Semoga ini menjadi perjalanan seumur hidup dan semoga ini bisa menyenangkan. Dan Anda masih belum menyebutkan nama Anda. Apalah arti sebuah nama, Tuan Rai? Shakespeare mati menjeritkan hal itu, tapi tidak seorang pun memperhatikannya. Ya, Anda sendiri juga tidak ikuti saran dari Shakespeare, karena kalau tidak, kenapa Anda periksa daftar penumpang? Anda sendiri juga tidak ikuti saran Shakespeare. Saya harus setuju dengan hal itu, Tuan Rai. Anda menang, dan saya kalah. Mari kita lakukan satu hal. Kita bermain, kenalilah teman seperjalanan Anda. Sangat mudah. Cobalah Anda menebak diri saya, dan saya akan menebak tentang diri Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal yang serius yang dapat membuat kita diusir dari kereta api ini. Ngomong-ngomong, nama saya adalah Rahul. Hentikan musiknya! Jadi Tuan Rai, seberapa jauh saya benar? Aku tidak tahu. Aku merasa seperti seorang penjahat dari film tahun 70-an. Aku sudah mempersiapkan pakaianmu. Apa kau sudah mempersiapkan dokumenmu? Akan aku periksa. Terima kasih. Mau ku siapkan makananmu? Ya, Kapan kau akan kembali lagi? tanggal 25. Begitu? Apa aku tidak bisa kembali lebih cepat? Amit akan berulang tahun pada tanggal 23. Oh ya. Apa kau sudah menghubungi pendeta?
Belum. Tapi aku akan melakukan pemujaan. Setidaknya hubungilah dia. Baiklah. Katakan sesuatu pada saya. Apa perbedaan antara hayalan dan kenyataan? Sebuah cerita dari kehidupan nyata. Aku tidak tahu. Apakah kenyataan bagi saya? Oh ya Rahul, kau membuatku bingung dengan kata-kata. Itu tidak benar, Tuan Rai. Setidaknya katakan, apa kenyataan bagi saya menurut pendapat Anda? Menurut pendapatku, apa kenyataan bagimu? Karena kau seorang seniman kartun. Orang-orang di sekelilingmu kalau tidak punya hidung mancung, atau seorang politisi bertubuh Superman, dia mengejek semua orang. Dia itu tidak peduli betapa suram situasinya. Dia... Tuan Rai, saya pikir Anda menghubungkannya dengan Alfred Hitchcock. Seorang pencerita yang luar biasa. Tapi saya kecewa dengan diri Anda. Anda mengarang sebuah cerita yang bagus, tapi daya paham Anda sedikit lemah. Mungkin karena Anda mempercayai cerita-cerita yang romantis. Kau tak lagi menutup matamu ketika mengecup bibirmu. Tiada lagi kelembutan di antara ujung jemari. Kau terlalu berkeras untuk menyembunyikannya. Sayangku tahu kau telah kehilangan rasa cinta. Kau kehilangan rasa itu. Sekarang semua sudah hilang, 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 hilang. Kita punya cinta, cinta, cinta yang tidak setiap kita temukan. Andai saja kau bisa mencintaiku selamanya. Saya menceritakan masalah saya kepada dirinya. Sambil tersenyum, dia mengatakan sesuatu. Anda menatap saya sama seperti tetangga saya menatap saya. Dan sekarang Anda akan menghakimi, dan saya akan mendapatkan sertifikat karakter yang menyatakan berkarakter buruk. Apa Anda pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Tidak. Aku hanya heran. Kenapa kau menikahi Priyati? Tuan Rai, masalahnya adalah saya jatuh cinta. Dan itu adalah kebenarannya. Tidak ada yang namanya kebenaran, Rahul. Kebenaran itu adalah apa yang kita percayai. Tuan Rai, sekarang Anda memandang rendah saya. Anda tahu, cerita saya tidaklah biasa. Dan saya akan ceritakannya kepada Anda dengan cara biasa. Mari kita mulai lagi. Cerita ini 5-6 tahun lamanya. Sekarang tahun 2006. Benar, ini terjadi tahun 2000. Dan lokasinya di sebuah toko buku. Ada yang bisa kubantu? Tidak, tidak perlu. Aku hanya lihat-lihat saja. Buku yang ini disertai dengan tanda tangan penulisnya. Benarkah? Ya, Rahul? Apa dia seorang penulis terkenal? penulis baru, buku pertamanya. Bagaimana gaya penulisannya? Bagus, cukup berharga untuk dibeli. 5 pon pertaruhan untuk seorang penulis pemula. Apa kau pikir tidak terlalu mahal? Dia penulis yang baik, sangat bagus. Tidak ada ulasan pada bukunya. Kau tahu, dia pasti salah seorang penulis dari India yang tersesat di London. Kau
Kau harus coba untuk membacanya. Kenapa? Kau pasti akan suka. Bagaimana kalau aku tidak suka? Kalau begitu, aku mengajakmu makan malam. Itu sangat cepat. Bagaimana kalau aku suka? Kau bisa mengajakku makan malam. Dan aku akan lakukan satu hal. Daripada memberikan tanda tanganku, aku akan tulis nomor teleponku. Kau bisa hubungi aku setelah kau baca buku itu. Menuliskan sebuah pemikiran di atas kertas. Tapi ini lebih buruk. Saya percaya tidak banyak perbedaannya dalam menulis dan mengotori. Itu satu dan hal yang sama. Anda tahu apa yang mengganggu Anda adalah apa yang membebaskan Anda. Sama dengan menulis. Apapun yang ada dalam pikiran, curahkan saja, lepaskan tekanan. Tapi sekarang, saya tidak memiliki kata-kata. Semua kekuatan yang saya pikir saya miliki sebagai seorang penulis tersapu ke lubang pembuangan. Saya menderita pemikiran buntu. Tentu saja, saya tidak dapat melakukan pekerjaan yang lain. Penerbit saya sangat marah karena saya tidak melakukan publikasi yang benar. Tapi kemudian, tiba-tiba sesuatu mulai terjadi. Sesuatu yang membuat hidup saya menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Saya menyebutnya dengan nama pemikiran Priti. Kita semua hadir di sini mengingatkan saya pada Bridges of Madison County, sebuah film yang hebat. Saya ingin ucapkan terima kasih pada semua yang telah datang untuk memberi penghormatan terakhir pada ibu dan ayah saya. Dan mereka akan sangat bahagia mengetahui seluruh teman dan keluarga mereka hadir untuk mengucapkan salam perpisahan. Ayah sering berkata dia bertemu dengan ibu saat banjir. Dan pasti ada alasan untuk itu. Hai! Maaf. Pada saat saya dilahirkan, terjadi hujan. Pasti ada alasan di balik itu. Alasannya sama seperti ikan-ikan. Hebat. Luar biasa. Adalah sebuah keinginan terakhir bagi mereka. Anda berada tepat di sana di hadapan seorang perempuan yang telah membuat Anda mabuk kepayang selama seminggu bahkan lebih. Dan dia membuat Anda menjadi mabuk kepayang lagi. Tapi aku tidak berbohong. Sebenarnya aku telah mempersiapkan waktu untuk bertemu dengan dirimu. Pada waktu siang, malam hari, dan sebagian besar di Kingston Avenue. Oh, aku bekerja di Kingston Avenue. Kau pasti telah melihatku waktu pergi ke kantor. Oh. Apa itu penangguhan? Gula? 2 sendok. Misteri terpecahkan. Tapi tidak akan terpikir oleh dirimu ada lebih banyak gambaran yang kudapatkan. Katakan sesuatu padaku. Apa kau mengenakan pakaian aneh dan pergi ke kantor? Apa maksudmu? Maksudku rok aneh. Hitam, coklat, dan semua warna itu. Mereka tidak aneh. Dan apa saat ini kau sedang marah? Kau duduk bersama seorang gadis untuk pertama kalinya dan kau menertawakan pakaian yang dikenakan. Pertama kalinya. Pertama kalinya. Jadi Sabtu sudah disahkan. Kau tahu, dari seluruh Inggris, kau pasti satu-satunya pria yang menelpon seorang gadis untuk berkencan pada jam 10 pagi. Bagus, aku anggap itu tanda setuju. Kau membawaku kemana, Rahul? Apa yang kita lakukan di sini? Aku dulu berpikir kau tipe seorang gadis disco. Tapi ternyata tidak ada disco yang buka lebih awal di pagi hari. Tidak, aku tidak mau pergi ke disko. Tapi... Lalu? Kau malu? Tidak, aku tidak malu. Ya, kau malu. Tidak, aku tidak malu. Ya, kau malu. Tidak, aku tidak Katakan malu. saja. Katakan kau seorang guru sekolah. Permisi, tolong 2 tiket. Dia melakukan tugas untuk para muridnya. Ya, dan saya Presiden Bush. Saya di sini untuk menunjukkan pengalaman pribadi atas prasangka sosial. Lewat sini. Sebenarnya filmnya tidak didokumentasikan dengan baik. Benarkah? Karena sebenarnya apa yang terjadi adalah Pangeran Salim bertemu dengan Anarkali sekali lagi pada saat sedang berburu. Benar. Kemudian setiap tahun mereka akan bertemu kembali. Dan itu adalah cerita cinta yang sempurna. Luar biasa.
Pikiran buntu. Kok bisanya hanya bicara? Kenapa? Kalau aku bilang, lakukan sesuatu yang romantis untukku. Misalnya? Misalnya bawakan bintang untukku. Kau pasti akan memberikan jawaban yang pintar, benar kan? Benar, kita tidak bisa mengambil bintang dari langit. Tapi aku bisa menuliskan sesuatu tentang mereka. Kau lihat ini? Aku tahu, menjauh dariku. Baiklah, baik. Oke. Hentikan, ayo cepat bangun. Ini yang akan kulakukan besok untuk pertama kali di pagi hari. Aku akan membawakan bintang untukmu. Ulangi sekali lagi. Jadi, kau membawa kekasihmu ke kamar tidurmu? Aku membawamu kemari, tidak untuk berpikir seperti itu. Tapi jika ada kemungkinan untuk itu, aku tidak keberatan. Berpikir? Sekarang lihat, sepertinya terlihat bersih. Sofanya juga sangat nyaman. Dan ada juga karpet. Ayo. Tidak ada cerita yang lebih sempurna daripada kehidupan. Jadi, terima kasih. Jadi kau juga percaya cerita romantis? Bagaimana bisa seperti itu? Kau bilang hidup itu sempurna? Tidak, Tuan Rai. Saya berkata hidup itu adalah cerita yang sempurna. Aksi, drama, dan lain-lain. Bersulang. Bukan cinta, kau tidak berusaha di sini. Aku hanya menyuruhmu untuk menghadiri beberapa pesta, bertemu dengan beberapa kritikus, dan menandatangani buku. Tapi kau tidak melakukan apapun. Kau ingin aku bagaimana? Tidak ada. Kerjakan saja akhir baru untuk 2 cerita ini. Dan itu saja. Dengar, aku selalu mendengarkan saranmu. Jadi kau harus membantuku. Aku punya usaha yang harus dijalankan. Kalau kau melihat angka penjualan yang satu ini sebelumnya, kau akan terkena serangan jantung. Saat ini aku sungguh beruntung masih hidup. Dan kau sungguh beruntung karena aku tidak menuntutmu. Iya, benar. Ya, benar. Dasar bodoh. Bukan hari Senin, aku yakin tentang itu. Terima kasih. Bahkan jika itu hari Selasa, kita harus segera memulai. Karena tidak banyak waktu yang tersisa. Apa orangnya datang? Iya, sudah saatnya untuk sebuah perubahan. Itu hebat. Yang akan dimulai hari ini. Ya, kita harus melakukannya. Beri aku sedikit waktu. Sedang apa kau di sini? Aku hanya sedang lewat. Kupikir lebih baik aku mampir ke kantormu. Interiornya tidak terlalu bagus. Ini adalah kantorku. Aku bekerja di sini, oke? Kita akan bertemu nanti sore. Sebenarnya, aku juga punya beberapa pekerjaan untukmu. Benarkah? Oh, halo. Aku rasa kita belum pernah bertemu. Hai, cantik. Francis, ini adalah Rahul. Oh. Rahul, ini Francis. Jadi kau yang bernama Rahul. Dan kau pasti Francis. Senang bertemu denganmu. Aku dengar banyak tentangmu. Priti tidak pernah bilang kalau kau sangat cantik. Sudah menikah? Iya, aku sudah menikah. Maaf ya, sayang. Tidak ada yang perlu disesalkan. Sudah cukup, Casanova. Itu yang coba aku katakan padanya. Apa? Bahwa setiap gadis cantik telah menikah. Jadi kau harus segera menikah. Aku tidak botak, belum tua, cukup menarik. Bagaimana pendapatmu? Bukankah aku benar? Apa kau baru saja melamarku? Aku rasa begitu. Francis, bukankah sudah kukatakan padamu? Pria ini tidak tahu bagaimana cara berlaku romantis kepada wanita. Benar dia mengatakannya padamu. Pergilah sekarang, oke? Pergi. Dia memasak untukmu setiap hari. Ya, seperti itulah. Kau beruntung sekali. Aku tahu. Silakan. Kelihatannya enak. Harumnya juga enak. Aku harap rasanya juga enak.
Hei, aku pinjam ini ya. Tentu saja. Kau bahkan tidak pernah membaca. Kenapa kau mau minjam begitu banyak? Aku membaca. Kau tahu tidak? Itu bukan salahku. Kapan terakhir kali kau membaca koran? Rasanya enak. Kau bahkan tidak membaca koran. Aku membaca koran. Silakan. Ya, baiklah. Setidaknya aku tidak perlu membeli buku. Aku tidak suka membaca. Dengar, apa kau tidak... Hey Francis, apa kau tahu sejarah tentang ayam? Ceritanya cukup menarik. Teman-teman, Terima kasih. cium dan katakanlah. Jadi, apa yang sedang kau lakukan belakangan ini? Tidak banyak, hanya kehidupan seksku. Au, ada apa? Bersulan. Tuan Rai, coba Anda bayangkan, Anda duduk sambil merokok, Anda bermimpi indah tentang Putri Diana, dan abu rokok terjatuh di celana panjang Anda. Tepat seperti itulah apa yang terjadi. Seakan-akan saya tidak pernah menjadi seorang penulis. Ini sangat buruk. Setelah 7 bulan hanya ini yang kau tulis. Apa yang terjadi padamu? Apa kau membaca apa yang kau tulis? Anak 16 tahun saja tulisannya lebih baik. Rahul! Maafkan aku, tapi ini sampah. Ambillah kembali. Aku akan menghubungimu lagi. Apa yang terjadi padamu? Rahul! Ayo sayang, ini bukanlah masalah besar. Semua akan baik-baik saja. Pergilah keluar rumah, jangan di rumah terus. Maksudku, kau harus pergi berlibur. Dan? Berkencanlah denganku. Aku akan coba mengambil cuti bulan depan. Kita akan berlibur ke suatu tempat. Ayo kita ke goa. Katakan suatu tempat lagi. Suatu tempat. Itu adalah tempat yang indah. Apa Anda sudah pernah pergi ke goa? Iya, aku sudah pergi ke sana. Waktu aku pergi ke India. Saya tidak bisa pergi. Priti tidak mendapat cuti, kemudian waktu pun berlalu. Dan kami melupakan rencana berlibur ke goa. Permisi. Kau mau kemana? Goa. Aku bisa melakukan pekerjaan lain. Benar? Berdiri di jalan meminta-minta dalam bahasa Inggris. Itu terlalu India, mengenakan pakaian semacam itu. Kenapa kau tidak mencari pekerjaan lain, sayang? Seperti apa? Lakukan apapun. Mungkin pekerjaan paruh waktu. Sampai suatu saat tidak ada yang berhasil. Apa yang akan kukerjakan? Tidak seorang pun yang mau menggajiku bahkan untuk seharga ayam. Tapi setidaknya kau bisa mencoba, kan? Kau tahu, Tolong, aku mohon. Hanya untuk sebulan. Setelah itu kau bisa berhenti. benarkah? Baiklah, di mana aku harus tanda tangani? Katakan. Aku mencintaimu. Anda seorang pria dengan banyak rahasia, Tuan Rai. Ini adalah Kuba. Kau harusnya mencoba segala hal dalam hidup. Tentu saja. Jangan khawatir, sayang. Kau tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Aku tidak pernah merasa begitu tidak nyaman. Dasinya terlalu longgar. Tetap saja aku tidak bisa Ayolah, bernafas. jangan bersikap seperti anak kecil, oke? Apa yang akan kukatakan di sana? Tidak ada, jawab saja mereka. Dan jika kau tidak bisa memikirkan apapun, maka lakukan satu hal. Nyanyikan lagu Jack dan Jill untuk mereka. Kau bercanda? Hah? Sekarang kalau kau bersikap seperti anak kecil, apa yang bisa aku lakukan? Baiklah. Aku akan mengatasinya. Hah? Baiklah, aku minta maaf.
Jangan terlalu dipikirkan, oke? Ini bukan masalah hidup atau mati. Ini tentang pekerjaan konyol. Namaku Rahul. Aku telah berbicara dengan Anda tentang lowongan pekerjaan. Tuan Rai, sekarang jika saya meminta Anda meninggalkan pekerjaan Anda, mulai hari ini Anda akan tampil dalam pertunjukan boneka. Aku pikir itu sungguh buruk. Anda tidak bisa melakukan itu. Aku rasa tidak. Jam kerja rutin dari jam 9 sampai jam 5 akhir minggu libur, cuti dibayar. Saya tidak dibuat untuk semua hal ini. Dan tekanan dari semua hal ini mulai mempengaruhi pernikahan saya. Priti bekerja untuk membangkitkan kepercayaan diri saya, bukan untuk membuat saya terpuruk. Tetapi sekali lagi, saya tidak dapat melakukan pertunjukan boneka. Halo Rahul, apa itu kau? Halo? Rahul? Halo? Terima kasih kepada kalian semua untuk kesabaran Anda. Terima kasih. Dengar sayang, kau tidak perlu harus bekerja, oke? Priti, kupikir sebaiknya kita memiliki bayi. Rahul kedua atau Priti Junior. Rahul, sekarang? Kenapa? Ada apa? Aku tahu kita sangat menginginkan bayi, benar kan? Tapi sekarang... Sekarang kau tidak dapat menjadi ibu seorang anak dari penulis yang tidak terkenal. Ada apa denganmu, Rahul? Kau tahu saat ini kita tidak mampu untuk merawat bayi. Kapan kau merasa kita mampu untuk merawat bayi? Rahul? Tidak apa-apa. Aku tidak ingin seorang bayi. Setelah itu, seperti perang antara India dan Pakistan. Sekarang, saya dapat mengerti apa yang salah di antara kami. Apa? Tuan Rai, wajah Anda terlihat pucat. Halo, di sini Peter. Hai, Peter. Oh, hai Priti. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Dengar, aku telah berusaha menghubungi Francis. Oh, ya, dia sedang mengunjungi ibunya. Ibunya sedang tidak sehat. Kurasa dia akan pergi selama beberapa hari. Jadi, apa semua baik-baik saja? Iya, semua baik-baik saja. Yakin? Iya. Begini saja. Kenapa kita tidak bertemu nanti sore? Jadi kita bisa ngobrol. Sebenarnya... tentu saja, itu pasti sangat menyenangkan. Hai. Hai. Maaf terlambat. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya Nyonya Hius? Dia baik-baik saja. Ya, sekarang lebih baik. Francis menghubungi hari ini. Dia bilang dia akan kembali dalam seminggu. Itu bagus. Ya. Kau terlihat lelah. Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Soal Rahul, iya kan? Belakangan ini kami berdua tidak banyak bicara. Ada banyak hal yang dipikirkan ya. Jadi... Ya, jadi sudah berapa lama ini terjadi? 2 bulan. Mungkin 3 bulan. Dengar, kau tidak perlu pura-pura tentang ini. Kau tahu kan? Apa maksudmu? Dengar, kau wanita yang menarik. Kalau dia tidak menyadarinya, sebaiknya kau pindah ke lain hati. Ke lain hati? Apa yang kau bicarakan? Ada banyak pria yang sangat tertarik padamu. Mereka akan melakukan apa saja untuk bisa bersamamu. Peter, dia adalah suamiku. Memang kenapa kalau dia suamimu? Bukan masalah. Dia hanya seorang penulis yang sakit.
Selanjutnya, di bagian kedua, segala sesuatu menjadi berbahaya di London. Expect the Egyptian infantry to run, as they have in previous confrontations. Instead, the Egyptians hold their ground. Hai, Long-range anti-tank rockets and Dari mana saja? Kau pulang terlambat. benar. Aku sedang banyak pekerjaan. the Sinai Division's 300 Apa? are hit and put out Ada beberapa pekerjaan kantor. comes under intense attack from the latest Ini tidak pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir. Lalu, are hit and apa yang ingin kau katakan? Bukan apa-apa. Kau bisa memberitahuku. under intense attack. Baiklah, aku tidak memberitahumu. Kenapa kau harus mempermasalahkannya? Tiba-tiba seorang istri yang baik pulang terlambat. Dan tidak ada penjelasan untuk itu. Under intense attack from the latest Segala sesuatunya baik-baik saja untuk setahun. hit and put out of Tiba-tiba, segala sesuatu mulai berubah. Siapa pria itu? Kau punya waktu 3 jam. Jika kau membuka kamar di dekat kantor, setidaknya kau menghabiskan waktu bersama dengannya kurang lebih 1,5 jam. Katakan, Kau tahu segalanya, benar kan? aku ingin penjelasan. Di mana kau memesan kamar? Di dekat kantorku. Bagaimana dia? Dia lebih baik dariku. Tentu saja. Pokoknya aku benar-benar lelah. Dia sangat liar. Aku makan malam bersamanya. Kau sudah dapat makan malammu kan? Selamat ulang tahun, Rahul. Dan sisanya adalah sejarah. Itu tidak adil. Sangat tidak adil. Apa Anda tidak merasa jijik? Rahul, di dalam hidup itu, segala sesuatu tidak sesederhana seperti yang kau inginkan. Anda benar. Ada saat segala sesuatu sangatlah rumit. Bahkan jika segala sesuatu sangatlah mudah, kita membuatnya menjadi rumit. Bagaimana kalau aku berkata, kadang-kadang kita tidak dapat kesempatan. Nalini? Nalini? Apa yang kau lakukan? Nanti ku jatuh. Kau sudah bangun? Kau mau apa jam segini? Kemarin aku melihat tetes embun di taman. Terus? Aku pikir musim telah berganti. Jadi aku berpikir untuk mempersiapkan pakaian hangat untukmu dan Amit. Tuan Rai, Oh, Nyonya Boris. Selamat malam. selamat malam. Bisakah kau mengantar Mike pulang? Dia bersama dengan istrimu, ini cukup terlambat.
Dan dia harus pergi ke sekolah besok. Oh iya, tentu saja. Ayo, mampir minum kopi. Terima kasih, mungkin lain waktu ya. Ini sudah terlalu malam untuk Michael. Kau yakin? Iya. Oke. Hei, ibumu sedang menunggumu, Michael. Terima kasih, Tuan Rai. Tidak masalah. Tunggu sebentar, Tuan Rai. Ya. Tuan Rai. Coba lihat ini. Ini bukan pertama kalinya istrimu memainkan tinta ini pada mata putraku. Oh, sebenarnya itu bukanlah tinta. Maksudku tidak berbahaya. Syukurlah kalau begitu, tapi mungkin kau seharusnya memberitahu istrimu. Tidak seharusnya dia berlaku seperti itu pada orang lain. Oh, aku sungguh menyesal. Aku yakin begitu. Tidak akan terjadi lagi. Ya, itu bagus. Ibu tidak ingin kau pergi ke rumah itu lagi, kau mengerti kan? Dan jangan biarkan Nyonya Rai mempermainkanmu. Aku tinggal di rumah sakit jiwa. Di tengah mayat-mayat yang membusuk. Bersama dengan para hantu. Tuan Rai, apa ini tentang 7 tahun masalah? Jika istri Anda menderita karena mengidap insomnia, dia menyukai anak-anak, memakaikan kol di mata anak-anak, maka itu bukanlah suatu hal yang buruk. Selama 15 tahun terakhir, setiap tahun, ulang tahun putraku dirayakan di rumahku. Setiap 3 bulan diadakan pemujaan. Lalu? Bukan apa-apa. Dia telah meninggal. Ditabrak bis sekolah 15 tahun yang lalu. Maafkan saya. Saya turut prihatin. Bisakah aku bertanya padamu? Hubunganmu dengan Priyati benar-benar telah hancur. Dan kau masih muda. Tinggalkan saja dia. Bahkan Anda belum terlalu tua, Tuan Rai. Anda bisa dapat perempuan manapun yang Anda mau. Ini bukan masalah perempuan. Aku tidak inginkan perempuan dalam hidupku. Tapi pasti ada yang Anda inginkan. Iya benar, aku sama sepertimu menginginkan banyak hal. Tinggalkan istri Anda. Ceraikan dia. Ya, aku tidak bisa lakukan. Kalau aku ceraikan, dia akan bunuh diri. Dan masyarakat di mana aku tinggal, ya, kau tidak tahu. Maka Anda bisa menikmati situasi ini. Tidak usah bohong. Maaf, tidak usah bohong. Sejujurnya, saya tidak tahu apa saya mengatakan hal yang sebenarnya atau tidak. Tapi saya bahkan tidak dapat meninggalkan Priti. Yang bisa kukatakan hanyalah kadang kau harus dengar apa yang dikatakan oleh angin. Tuan Rai, saya mengerti apa yang Anda katakan. Kita bicara masalah yang sama, tapi kita tidak dapat berbuat apapun untuk itu. Maafkan aku, teman. Aku tidak bisa melan bulat-bulat kebohongan ini. Waktu 15 tahun itu terlalu lama. Lalu sekarang, apa yang akan dilakukan? Kalau kau sendiri? Kita bicarakan Anda, bukan saya. Ini tentang kita. Pertemuan kita bukan kebetulan, bahkan kalau itu benar, pasti ada alasannya. Kita, para suami yang tidak puas, akan membentuk sebuah klub. Bagaimana kalau aku bilang aku dapat membantumu untuk menyingkirkan Priyati? Entah, saya tidak mengerti. Begini, Raul. Kita ini orang asing. Kita bertemu pertama kalinya di kereta ini. Selain itu, seperti yang kita bilang, kita adalah orang asing. Lalu? Nandini tinggal di rumah sepanjang hari. Semua tetangga pergi bekerja. Kau bunuh Nandini. Dan aku yang akan bunuh Priyati. Itu adalah satu-satunya cara merubah hidup kita
Kita hanya butuh sebuah rencana sempurna. Kita akan sampai di London dalam waktu 4 jam. Apa kau setuju? Kita tidak lakukan sesuatu yang salah. Hanya inilah satu-satunya cara. Yang terbaik. Sepuluh tahun kemudian dia bilang hal yang sama. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Pengacara kita yang menelpon. Ya, halo? Ya? Oh, hai. Iya, Vinay. Tidak. Kenapa kau tidak mengajukan tuntutan pada supir bis? Lalu ganti ruginya bagaimana? Ami tidak akan hidup kembali. Iya, tolonglah. Kau juga akan meninggalkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Iya, baik. Baik. Baiklah. Amin. Amin.
Besok aku akan ada makan malam resmi. Kau datanglah. Aku... Kenapa? Ada apa? Sebenarnya besok aku mempersiapkan pemujaan untuk Amit. Pemujaan akan berlangsung cukup lama. Apa tidak apa-apa kalau aku tidak ikut denganmu? Baiklah. Kalau memungkinkan bagimu, sebaiknya kau juga datang. Kau bisa hadir di sana. Rai, ada apa? Ada sesuatu yang kelupaan. Aku segera kembali. Setidaknya habiskan dulu makananmu. Kalau kau tidak keberatan, boleh aku duduk di sini? Maaf, aku sedang buru-buru. Tidak apa-apa. Kau harus bersabar untuk beberapa hal. Aku benar kan? Biar aku tebak. Ini adalah pertama kalinya kau kesini. Dan kau tidak akan menyebutkan namamu sampai aku bertanya padamu. Kalau begitu maafkan sikapku. Namaku Sanjeev Rai. Aku Priti. Aku harap kau memaafkan sikapku. Terima kasih. Kau tahu, di tempat seperti ini, jika kau meninggalkan minumanmu, pasti kau tidak akan melihatnya lagi. Karena itulah, jika kau ingin meninggalkan sesuatu di bar, maka kau dapat melupakan untuk selamanya. Tapi dalam hal ini, kau seharusnya meninggalkan uang tips yang besar. Sepertinya si pelayan adalah pengagum. Sebenarnya, aku sering sekali minta bantuan pada mereka. Kapan kembali dari India? Kenapa? Orang India tidak pernah saling berhutang budi karena percaya pada kehidupan bermasyarakat. Benar kan? Mungkin itu sebabnya seseorang tidak bisa hidup sendirian. Wah, Sanjeev, kau anti kemapanan ya? Kenapa datang kemari? Sendirian lagi? Kau bertengkar dengan istrimu? Bukan itu alasannya. Istriku mengerti kebutuhanku untuk sendirian. Tidak mungkin. Tidak dalam kehidupan pernikahan.
Ketika kau sudah menikah, kau cenderung untuk minum sendirian ketika kau bosan dengan pasanganmu. Apa yang kau lakukan? Aku menyebabkan masalah bagi seorang duduk sendirian. Kau tidak menyebabkan masalah bagiku. Sebenarnya ada masalah, tapi sekarang sudah baik. Yakin? Yakin? Bagaimana kalau aku bilang saat ini suamiku sedang duduk di sini pada sebuah meja dan melihat kita? Hah? Kena kau. Aku akan segera kembali. Ini sebuah kesalahan. Priti? Priti, ini aku pikir tidak... Priti? Priti? Belakangan ini dia minum setiap hari. Dan dia juga mengikutiku. Dia berpikir aku tidur dengan semua orang yang aku temui. Ada saatnya aku tinggal di luar sepanjang malam. Hanya karena aku tahu dia sedang menungguku. Dan hari ini aku berpikir akan benar-benar melakukannya. Karena menurutku lebih baik aku menjadi orang lain saja. Priti, apa yang kau lakukan ini sangatlah berbahaya. Oh ya, apakah suamimu ada di restoran hari ini? Mungkin tidak. Hari ini dia begitu mabuk. Kalau begitu mungkin aku selamat dan tidak ada dalam daftar hitamnya. Oh ya Priti, ini sudah larut malam. Aku pikir sebaiknya aku pulang. Ini kartu namaku. Kalau kau butuh sesuatu, hubungi saja. Kalau kau merasa butuh bicara, hubungi saja aku. Terima kasih. Maafkan aku, karena sekarang aku tidak bawa kartu nama.
Mereka mematikan sambungan teleponnya. Aku tidak membutuhkannya. Jika kau membutuhkannya, bayar tagihannya. Aku sudah bilang bayar tagihan teleponnya. Halo? Kau tidak lupakan sesuatu? Apa? Bahwa aku tidak bekerja? Siapa yang tidak memiliki penghasilan? Aku. Bagaimana aku akan membayar tagihan? Lalu kenapa kau tidak cari pekerjaan? Untuk apa? Itulah gunanya dirimu. Kau pergi dengan banyak pria. Aku tidak meminta uang. Gratis. Aku hanya bercanda. Hmm, 200 pound untuk biaya masuk ke Sinar Ungu ini. Syukur kepada Tuhan. Orang-orang ini kelihatan hebat dari kejauhan. Apa aku termasuk dari orang-orang itu? Tidak sampai sekarang. Bersulang untuk itu? Kita berlomba. Tidak. 1, 2, 3. Siap. Ups. Tolong 2 gelas lagi. Sebotol tequila. Sebotol tequila. Dulu aku sering pergi memancing. Amit dan aku. Putramu? Umurnya 6 tahun. Supir bis memutar balik dan dia tidak melihat Amit. Dia anak yang pintar. Sangat nakal. Anak yang terlalu pintar. Hei, kapan kau pulang? Baru saja. Apa kau lelah? Tidak, aku tidak apa-apa. Aku berpikir kita bisa pergi jalan-jalan. Iya, ayolah. Tidak jadi. Tidak apa-apa. Kau ganti pakaian saja dulu. Tidak apa-apa, begini saja, ayolah. Baiklah. Kau kedinginan? Tidak. Apa kau ingat waktu kita pergi ke Himancal? Di tahun 97? Di tahun 1997. Kebiasaan terlalu banyak minum teh di sana. Setelah berjalan-jalan seperti ini, kita mencari kedai teh. Kita pasti telah berjalan sejauh 2,5 kilometer. Kita tidak temukan satupun kedai teh. Dan kita berdua terkena flu. Kita tidak bisa pergi kemanapun pada waktu liburan. Sudah bertahun-tahun. Ada apa?
Apa kau kenal mereka? Tidak. Siapa? Siapa mereka? Mereka baru saja memiliki anak. Dan kereta dorong anak mereka sama seperti milik Amit. Halo, Waktu yang sama di tahun depan. kau ini bicara apa? Ada sebuah pertunjukan nanti sore. Iya. Kita akan pergi? Iya, beritahulah. Jemput aku jam 5 ya. Lalu kita akan makan di luar. Baiklah. Sampai jumpa. Oke. Dengar. Jangan lupa membawa payung. Kenapa? Tidak seperti seorang kekasih. Hujan di London tidak dapat diprediksi. Tapi jika kekasihmu punya sebuah mobil, maka hujan tidak akan jadi masalah. Luar biasa. Jadi jam berapa sekarang? Jam tanganku di atas meja. Ayo berdiri. Tidak, ini baru jam 3.25. Malas. Kau keterlaluan. Ya sudah, biarkan saja. Aku akan membeli secangkir kopi. Hei, tunggu. Kau sangat cantik. Jadi, kau suka pertunjukan? Itu pertunjukan yang sangat bagus. Tapi penontonnya sangat sedikit. Aneh ya? Aku rasa itulah yang terjadi pada pertunjukan yang hebat. Aku tidak terlalu suka dengan sore hari. Aku tidak menyukai datangnya malam. Tapi kenapa orang-orang sangat menyukai sore hari? Kalau sore hari tidak ada, maka kita tidak akan bertemu. Bukankah itu sesuatu yang layak untuk ditunggu? Ya, sejujurnya, itu satu-satunya yang kutunggu terakhir ini.
Aku ingin mengucapkan terima kasih. Seperti biasa, sebuah kehormatan bagiku. Aku akan menghubungimu. Selamat malam. Selamat malam. Hei, apa kau seorang kurir? Benar, ini untuk Anda. Ya, aku rasa begitu. Tolong tanda tangani sebelah sini. Oh iya, Terima kasih banyak. sama-sama. Pagi hari ini aku melihat bunga mawar yang indah. Aku takut orang-orang akan salah mengerti. Jadi aku kirimkan coklat. Aku harap kau menyukainya. Jika bulan mempersatukan kita, rasanya tidak begitu nyata. Untuk melupakan malu dan ketidaknyamanan, ku ingin buat kesalahan. Aku ingin hancurkan diriku. Priti, apa kau tahu? Aku baru menerima tawaran dari Southampton. Mereka menyukai beberapa skenarioku. Sebelum aku memikirkan sebuah ide, aku pikir aku bakar semuanya. Bagaimana perjalanan bisnismu? Perjalanan bisnis apa? Aku dari Goa bersama kekasihku. Berlibur. Kenapa kau merasa takut? Aku tidak akan memukulmu. Jika aku membunuhmu, maka dengan siapa? Karena aku akan membahas akhir ceritaku. Lakukanlah sesuatu. Pergilah tidur. Kau tidur di lantai atas, aku akan tidur di lantai bawah. Tidak lebih dari setengah jam. Aku tidak akan tidur lebih dari setengah jam.
Jadi, tidak ada yang perlu kau katakan. Apa yang bisa aku katakan? Apa yang kau ingin aku lakukan? Menemuimu, jadi kau bisa mengatakan aku cinta padamu. Kemudian aku pulang, apa itu yang kau inginkan? Kau mau kemana? Hah? Jangan berpaling dariku. Setelah aku bersenang-senang, kau akan berpaling dariku. Kau tidak lain hanyalah orang yang tidak berguna, egois, dan pengecut. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Tunggu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang kulakukan? Bunuh Nandini? Bunuh Rahul? Aku tidak peduli dengan apa yang kau lakukan. Aku hanya ingin kau jujur pada diri sendiri. Aku hidup seperti pengecut atau pembunuh. Pilihlah. Kau pilihlah. Priti, dengarkan aku. Ikutlah denganku. Aku tidak ingin bicara denganmu. Ikutlah denganku, Priti. Ikutlah. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku tahu. Tapi ada sesuatu yang akan aku sampaikan. Ikutlah. Ikutlah denganku. Tolonglah. Aku telah memutuskan. Aku tidak akan hidup seperti seorang pengecut. Kita tidak akan bertemu selama 1 tahun lamanya. Ada sejarah di antara kita. Hadiah-hadiah, foto, surat-surat. Segala sesuatu yang menghubungkan kita. Hancurkan. Sidang pengadilan setidaknya berlangsung kurang lebih 6 bulan. Dan selama Rahul dan Nandini masih hidup, kita orang asing satu sama lain. Setelah 1 tahun, kita akan bertemu di Mauritius. Setelah itu aku tidak tahu. Wartawan, polisi, apapun situasinya, kau tidak usah mencoba untuk menghubungi aku. Aku hanya berharap aku bisa mengendalikan perasaanmu. Bagaimana kau akan menemui Rahul? Suruh dia ke rapat di Southampton dengan menggunakan kereta api. Nanti aku akan temui dia di sana. Tapi
tiketnya akan terdaftar. Bagaimana kalau seseorang mengenali dirimu? Francis bilang sebuah penerbit di Southampton membutuhkan seorang penulis. Pergilah kalau kau menginginkannya. Mereka tidak menulis nama dengan benar. Perry. Tidak apa-apa. Apalah artinya sebuah nama? Dan kau masih belum menyebutkan namamu. Tidak ada yang namanya kebenaran. Kebenaran adalah apa yang kita percayai. Itu adalah tempat yang indah. Apa Anda sudah pernah pergi ke Goa? Ya, aku sudah pergi ke sana. Waktu aku pergi ke India, hubunganmu dengan Priti benar-benar telah hancur. Tinggalkan saja dia. Saya tidak tahu apa saya mengatakan hal yang sebenarnya atau tidak. Tapi saya bahkan tidak bisa meninggalkan Priti. Yang bisa kukatakan hanyalah kadang-kadang kau harus dengarkan apa yang dikatakan angin. Pertemuan kita ini bukan satu kebetulan, dan kalau itu benar, pasti ada alasannya. Bagaimana kalau aku berkata aku bisa membantumu untuk menyingkirkan Priti? Nandini tinggal di rumah sepanjang hari. Semua tetangga pergi bekerja. Kau bunuh Nandini. Dan aku yang akan membunuh Priti. Apa yang terjadi? Kucingnya sudah mati. Yang biasa datang kemari meminta makanan. Aku memberinya susu tadi pagi dan dia mati. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan, jika susunya sudah basi, tidak akan berubah menjadi racun. Benar kan? Rahul, waktu aku sedang menyeberang jalan, seorang pria hampir menabrakkan mobilnya padaku. Dia bahkan tidak berhenti untuk minta maaf. Apa yang sedang terjadi, Rahul? Kau dari mana saja? Di mana kau sepanjang malam? Waktu aku pulang ke rumah, listriknya mati. Waktu aku ke dapur mencari lilin, seluruh tempat dipenuhi bau gas. Seluruh kompor dalam keadaan menyala. Ini bukanlah sebuah kesalahan, Rahul. Seseorang berusaha membunuhku. Kita harus menghubungi polisi. Dengarkan aku. Apa kau tidak melihat apa yang sedang terjadi? Aku tahu kau tidak mencintaiku, tapi aku tidak tahu kau sangat membenciku sampai kau menginginkanku mati. Rahul! Apa kau mencoba untuk membunuhku? Silakan berdiri. Tidak, aku tidak mau. Baru jam 3.25. Kau mengenal namaku? Anda tidak kenal nama saya. Anda merasa ketakutan ketika melihat tas saya. Berpikir Anda seorang diri, Anda mulai berkeringat. Apa Anda merasa takut akan suatu hal? Setelah membaca nama Anda, saya menyadari bahwa ini akan menjadi perjalanan seumur hidup. Anda pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Ada seorang pencuri pada hati semua orang. Apakah saya benar, Tuan Rai? Kau mau kemana? Goa. Yang terbaik. Tolong yang satu ini untuk istriku. Baiklah. Ini untukku. Ini sangat istimewa. Di mana kau mendapatkannya? Kau menyukainya? Hanya itulah yang terpenting. Aku akan merindukanmu.
Ketika aku muda, ada saat-saat sewaktu aku menutup mataku, mengambil nafas panjang dan menahannya, berharap segala sesuatu di sekitarku akan diam terpaku. Aku tidak pernah bisa menahan nafasku cukup lama.